Welcome to New Look Obsesi. Yes, dengan tampilan baru ya kan. Obsesi pastinya akan lebih memuaskan rasa haus dan penasaran pemirsa. Ya, untuk mengupdate informasi terkini, hot dan juga terindah. Bersama saya Fidian. Dan saya Reza Nangin. Semangat banget. Semangat banget ya Pak ya. Semangat. Kalau rumah baru gini nih jadinya baunya semangat gitu ya. Benar. Wah, tapi kesemangatan kita tentunya juga diimbangi dengan hotnya berita yang akan kita bawakan nih ya. Yes. Pastikan pokoknya kita akan setia bersama dengan pemirsa sampai jam 10 nanti. Dan berita pertama kita ini datang dari kasus KDRT yang diduga dilakukan Andika. Mantan Again. vokalis Kenjen Band ini ya. Kenjen. Duh, kangen band kali ya. Salah. Oh my God. Andika ini ngerasa nggak terima nih ya. Dan Andika ini ngelaporin balik istrinya. Oh ya? Sementara Caca ini siap gugat cerai. Mungkin runyam sepertinya. Mana sih? Runyam ya. Gugat-gugatan. Ini kita langsung lihat ya berikut ini. Rumah tangga Andika Mahesa, mantan vokalis Kangen Band, kembali dihantam prahara. Sikap kasar yang dilakukan Andika pada 8 Februari lalu hingga mengakibatkan wajah sang istri Hairunisa lebam di pelipis mata bawah, membuat wanita yang karib disapa Caca itu mengalami trauma. Ya, bukan kali ini saja Andika melakukan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT terhadap Caca. Pada 6 November 2016 lalu, Andika pernah berlaku kasar kepada Caca. Namun permasalahan itu berakhir damai lantaran Caca mencabut laporan ke pihak berwajib. Dan kali ini seolah lupa akan janjinya yang menyakiti fisik sang istri, Andika pun kembali berulah. Tak tahan dengan tingkah sang suami yang karib dengan tindak KDRT, akhirnya Caca memilih menyelesaikan permasalahan ini ke jalur hukum. Pokoknya hidup aku nggak tenang sama keluarga aku katanya. Karena keluarga besar aku udah pada nggak terima. Ini bukannya sekali dua kali sih aku dibully. Jadi ini udah yang kedua kali sebenarnya yang dilakukan oleh Andika yang akhirnya Caca berani untuk bicara, untuk mengadukan pada orang tuanya. Laporan yang pertama itu tanggal 28 November 2016. Tetapi pada saat itu Andika berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga laporan itu dicabut. Ternyata dia berulah lagi dan melakukan penganiayaan yang jauh lebih parah terhadap si Caca yang mengakibatkan Caca luka-luka, dan akhirnya kita harus selesaikan secara hukum. Dan Lampung sudah menerima laporan tersebut dan insya Allah akan kita tangani dengan sebaik-baiknya. Kita perlakukan secara adil-adilnya di rumah. Andika berharap kasus rumah tangga yang kini membelit mereka tak berlanjut ke pihak berwajib. Ia bahkan berharap kasusnya ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Lantas benarkah Andika kapok jika permasalahan ini berlanjut bakal menggiring dirinya kembali menghuni hotel Prodeo? Yang jelas sekarang saya minta maaf sama Caca atas saya refleks tadi. Tapi yang jelas saya di sini sudah serahkan sama lawyer saya. Karena kan sebelumnya emang sudah konflik, sudah lama konflik ini gitu. Konfliknya sudah lama, terus saya cuma mengulur-ngulur waktu aja sebenarnya. Sampai kita itu kan pisahan nggak boleh marah-marah gitu. Artinya kita ya bisa baik-baik. Kalau nggak suka ya ngomong baik-baik gitu. Sepertinya Caca enggan untuk kembali berdamai dengan sang suami. Tak hanya melaporkan ke pihak polisi, dalam waktu dekat Caca pun bakal melayangkan gugatan cerai kepada Andika. Melihat sikap Caca yang kekeh mengambil jalur hukum, Andika yang didampingi kuasa hukumnya juga akan mengancam melaporkan balik keluarga Caca ke polisi terkait penjualan aset oleh orang tua Caca tanpa persetujuan Andika. Gugatan cerai dari Andika atau dari Caca yang sudah masuk ke pengadilan agama? Caca menjanjikan itu sama saya. Lu nggak usah ribet-ribet, dia bilang. Gue sudah daftarin. Loh, daftarnya di mana? Saya telepon nggak ada yang ketangkap. Daftarinnya di mana? Dan saya juga mau daftar. Loh, kalau dia mau daftar, ngapain saya daftar gitu kan? Asetnya Bung Andika ini yang dijual oleh mertuanya Bung Andika.
Kalau misalnya bapaknya ya? Dalam hal ini bapaknya, salah satu penjemputnya itu Justru saya ketika dapat informasi seperti itu malah heran karena jual beli itu sendiri dilakukan langsung antara penjual si Andika dengan si pembelinya. Uang hasil penjualan itu diserahkan atau dimasukkan ke dalam rekening tabungan ya, tabungan anak, kemudian tidak lama dikirim ke Andika langsung sama Andika sendiri. Pada prinsipnya kita kan nggak pernah bisa menghalangi kalau seseorang yang mau polisi. Yang penting bagaimana pembuktian yang bisa dia hadirkan atau dia serahkan ke penyidik, itu yang paling penting sebenarnya. Ya, kasus yang awalnya dugaan tindak kekerasan kini menjadi melebar kemana-mana. Namun sepertinya pihak Caca tak bergeming dengan upaya Andika yang bakal menempuh jalur hukum dengan laporan berbeda. Dan kini laporan yang dilayangkan Caca masih diproses pihak kepolisian dan bakal segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap terlapor yakni Andika. Setelah pemeriksaan saksi sudah kita laksanakan, kemudian untuk keperluan melengkapi alat bukti, kita panggil untuk yang terlapor. Untuk sementara yang kita periksa 2 saksi. Segera setelah pemeriksaan saksi lengkap, nanti terlapor kita panggil. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Vi, bercanda, Vi. Pemirsa ini nggak boleh dicontoh ya? Nggak boleh. Ini kita Kekerasan itu nggak ada yang boleh dicontoh. Itu nggak baik. Tapi emang aku tuh soalnya suka gemes gitu kalau saya ada berita KDRT, apalagi wanita dipukulin. Iya. Itu gemes gitu ya. Apa nggak menemukan lawan yang sepadan gitu Iya, mungkin ya harusnya si sparring Andika gitu ya? ya. Sparring sama-sama cowok. Mukulin pohon kek apa kek gitu. Kita nggak ada Pak kalau mukulin pohon, Pak. Apa? Dia sendiri yang sakit. Iya, dia takut kalah.